This is 104.3 di radio. The Talk Show Live on di radio. Di listeners, balik lagi bersama Andra. Seperti yang mana kita, atau gue kasih tahu tadi ya di listeners, bahwa kita nanti ada kedatangan tamu ini untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini seputaran ini mengenai dana atau bantuan sosial di saat pandemi ini. Nah, kita tahu ya di listeners ya, ini pandemi masih berlangsung ya di listeners ya. Ini nggak tahu sampai kapan. Yang mana akibat dari pandemi COVID-19 ini juga kita khususnya masyarakat Indonesia bahkan dunia ini terimbas karena perekonomian terpuruk ini di sana akibat pandemi ini. Jadi seluruh masyarakat berdampak ini akibat pandemi ini dengan perekonomian yang sangat-sangat jatuh ya dari listeners ya. Terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah ini di listeners, yang tentunya sangat mendambakan bantuan perhatian dari kita semua, terutama dari pemerintah. Nah, seperti saat ini sudah hadir di studio di radio di listeners ya, kita akan ngobrolin bantuan sosial di saat pandemi ini, yang mana tamu-tamu spesial saya sudah hadir. Ini ada Bapak Agung Kartika Chandra, Kepala PT Pos Jambi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini Bapak Fadli, Sekretaris Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan ajak ngobrol kepada bapak-bapak yang sudah hadir di studio di radio pada pagi hari ini. Dan tentunya buat kamu semua di listeners ya, kamu bisa juga berinteraksi bersama kita di sini di line telepon, tentunya juga nanti bisa ingin bertanya-tanya di 0852 672 11301. Dan juga kita ini didengarkan via streaming, berarti seluruh dunia ini bisa mendengarkan kita via streaming. Tinggal diklik aja di semua aplikasi radio online di Android kamu, guys. Oke, baik, di listeners, kita langsung aja kita coba bertanya-tanya. Kali ini kita coba untuk di Dinas Sosial dulu. Yang mana ini Pak Fadli. Ini selama pandemi COVID-19 ini, apa aja sih bantuan sosial yang sudah disalurkan khususnya di Provinsi Jambi ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih. Oke, terima kasih Mas Andra. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di sini. Mudah-mudahan kita ketahui peran radio ini juga penting dalam penyebaran informasi yang berimbang, yang benar. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf karena Pak Kadis kami, Pak Arif, sedang mendampingi DPRD Provinsi ke Bandung dalam rangka penyusunan Perda Disabilitas. Selanjutnya untuk bansos di masa pandemi ini, kami sampaikan, kita ketahui sebelum pandemi ini bansos yang reguler berjalan itu antara lain ada PKH, program Keluarga Harapan, dan sembako. Ini sudah berjalan. Ada dua ya? Ada dua. Sembako ini dulu namanya Raskin. Kemudian ketika di 2020 terjadi pandemi, muncullah banyak bansos. Kalau dari pusat itu namanya BST, Bantuan Sosial Tunai. Kemudian di tingkat provinsi juga ada jaring pengaman sosial, di kabupaten juga ada jaring pengaman sosial kabupaten, dan di desa pun juga ada bantuan terkait COVID ini. Mungkin itu ya. Yuk. Oke, jadi itu yang sudah tersalurkan saat ini, ada dua yang tadi Pak Fadli sebutkan itu ya. Baik. Kemudian mungkin, nah ini biasanya yang menjadi permasalahan ini Pak ya, selalu soal data. Jadi mendapat kesulitan ini pada saat kita menyalurkan ke lapangan tentunya, karena data ini yang mungkin yang tidak valid. Nah, untuk Jambi sendiri berapa total penerimaan bantuan yang paling banyak ini menerima, ini daerah mana ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan ini Pak.
Oke, kalau untuk PKH ini bantuan reguler yang telah berjalan bahkan sebelum pandemi, kita menerima 96.000, kemudian ada sembako ada 136.000, dan ketika ada pandemi itu muncul program bantuan sosial tunai. Kemudian juga di tingkat provinsi ada jaring pengaman sosial provinsi, dan di kabupaten ada jaring pengaman sosial kabupaten. Di tingkat desa juga ada bantuan desa yang dimanfaatkan untuk juga bantuan ini. Jadi di JPS provinsi misalnya total kuotanya ada 30.000, di mana penerima JPS ini di luar dari penerima PKH, sembako, BST pusat, juga JPS kabupaten dan dana desa. Nah, dari 30.000 ini dengan mempertimbangkan angka kemiskinan di tiap kabupaten, kemudian juga JPS kabupaten dan JPS kabupaten yang menganggarkan JPS kabupaten, maka agak beda antara satu dengan yang lain tentunya. Di Sungai Penuh misalnya seiring juga dengan penduduk yang paling sedikit itu sekitar 1013. Kemudian di Merangin ini paling banyak sebanyak 3633. Di Kota Jambi ada 3000. Kita juga melihat sisa penduduk yang belum tercover dari bantuan pusat maupun kabupaten. Nah, itu yang kemudian disepakati oleh gugus tugas sehingga jumlahnya sekian. Dan itu dalam penyalurannya sudah merata itu Pak, dan apakah itu sudah tersalurkan semua? Karena banyak kejadian juga ada yang seharusnya mendapatkan, ini tidak mendapatkan seperti itu. Itu karena mungkin datanya yang memang tidak valid itu. Nah, itu bagaimana itu? Oke, selama 2020 kemarin, Mas Andra dan para pendengar sekalian, ada 5 tahap penyaluran. 1, 2, 3 itu kuotanya 30.000 rumah tangga, bentuknya sembako sebesar 30.000 dan uang tunai 250.000. Dan itu berapa kali penyerahan? 3 kali. Untuk bulan Mei, Juni, Juli. Kemudian kita dievaluasi oleh BPK. Kemudian BPK mengeluarkan rekomendasi bahwa ini diharapkan dapat diteruskan dengan kemampuan keuangan daerah. Akhirnya di bulan November dan Desember kita salurkan lagi 300.000 untuk 30.000 rumah tangga untuk bulan November Desember dengan besaran 300.000 dalam bentuk tunai semua. Nah, itu secara keseluruhan realisasinya sebesar 95%. 5% seringkali kabupaten tidak melengkapi jumlahnya, seperti misalnya Sungai Penuh dari 1013 hanya menyampaikan 973 nama. Kemudian terkait memang ditemui di lapangan, ternyata ketika mau dikasih mereka sudah masyarakat ini sudah nerima misalnya dana desa. Ada yang jujur nih, kami udah nerima Pak, kami serahkan kembali katanya. Ada yang juga diam gitu kan. Ada yang diam. Tapi banyakkan diamnya atau banyakkan itu? Sambil berjalan data diperbaiki, dan secara keseluruhan Mas Andra dan para pendengar sekalian, untuk perbaikan istilahnya ada namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini setiap tahun diberi kesempatan daerah khususnya kabupaten kota untuk memperbaiki data ini. Setahun 4 kali. Walaupun dengan kemampuan anggaran yang ada, kabupaten itu hanya mampu 1 kali dalam setahun untuk memperbaiki. Alhamdulillah hampir 80% kabupaten sudah menganggarkan. Di 2020 kemarin karena refocusing anggaran 3 kabupaten yang tidak menganggarkan. Jadi untuk data ini kewenangannya ada di kabupaten, kabupaten yang menganggarkan, kabupaten yang melaksanakan, dan yaitu ada kabupaten yang aktif,
menganggarkan, ada juga yang kurang. Itu terlihat dari ranking secara nasional. Batanghari itu bagus di 73, kemudian Tanjab Bar di 174. Ada juga beberapa kabupaten yang di urutan 400, 500 dari 500 kabupaten kota seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Tapi tentunya dengan arahan dari pusat juga pastinya Iya. ya Pak ya. Betul sekali. Ya mudah-mudahan sih nantinya ini di tahun 2021 ini akan lebih merata dan lebih baik lagi untuk soal data mungkin ya Pak ya. Siap. Karena kita tahu sekarang ini data itu penting banget untuk supaya kita bisa tahu tingkat kesejahteraan masyarakat itu kadang-kadang berubah Pak. Seperti kayak di Jawa Timur itu tiba-tiba para petani jadi kaya mendadak Pak. Dia langsung melaporkan bahwa dia sudah bukan bisa untuk dibantu lagi oleh pemerintah karena mungkin dia bisa membantu begitu ya Pak ya. Seperti itu. Nah jadi data itu penting banget. Nah untuk ini untuk Pak Agung, maaf Pak sebentar Pak ya, nyantai aja dulu Pak ya. siap. Ini kita masih bertanya dulu ke Pak Fadli ini dari Dinas Sosial. Ini mungkin Bapak Fadli bisa menjelaskan ini. Siapa aja sih sebenarnya yang menerima atau kriteria penerima bantuan sosial tunai itu dan apa saja sih kendala yang ditemui soal pendataan ini nih Pak? Yang berhak menerima bansos ini tentu saja harus ada di dalam DTKS tadi Pak. Untuk Jambi rilis per Januari 2020 itu ada 275.000 rumah tangga dan rumah tangga yang masuk di data DTKS ini. Jadi DTKS ini isinya 40% rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah. Angka kemiskinan Jambi di 7%, sementara data ini 40%. Jadi yang 10% ada di bawah. Nah, jadi sebenarnya cakupan data ini tidak hanya yang miskin, tapi juga yang rentan miskin. Jadi karena yang rentan ini pun misal karena suaminya sakit, ojek 3 hari pasti dia jatuh miskin kan. Makanya untuk keperluan sasaran data ini isinya 40%. Nah tinggal lagi memang ya istilahnya ada inclusion error di dalam data. Dia ada padahal tidak layak. Nah ini yang harus diperbaiki. Kemudian ada juga exclusion error di luar data tapi dia layak belum masuk kan. Nah sebelum pandemi ini memang kami sampaikan sekali lagi realitanya memang masalah pendataan ini belum menjadi hal yang penting ya. Nah hikmah COVID ini Mas Andra dan pendengar sekalian, dari desa sampai dengan camat, kades, bupati, gubernur, bahkan presiden melek dengan DTKS ini. Sehingga karena apalagi kades menjadi sasaran dari warganya, kok kami nggak masuk gitu. Betul. Akhirnya semua sekarang peduli. Kemarin kami ada kegiatan di Morjambi itu seluruh kades hadir, antusias untuk melaksanakan pendataan ini. Karena jujur aja sering kita dengar ini bantuan yang tidak tepat sasaran gitu loh. Jadi yang harusnya menerima malah nggak dapat gitu loh. Akhirnya makanya terjadi protes itu tadi. Nah itu apakah sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah? Tadi sebelum pandemi ya mungkin 50% lah kabupaten yang aktif dalam menganggarkan dan mengubah datanya. Batanghari, Tanjab Tim, Tanjab Bar, kemudian Masisa. Setelah pandemi ini semua sudah mulai aktif menganggarkan sehingga kita berharap di 2020 rilis Oktober nanti perubahan datanya lebih baik. Yang yang meninggal dikeluarkan, yang pindah juga dikeluarkan, yang butuh masuk gitu. Sehingga nanti rilis data ini 2 kali dalam setahun, Januari dan Oktober. Kita berharap yang Oktober nanti 2020 sudah lebih baik lah datanya, sehingga lebih tepat sasaran gitu. Dan memang yang terdepan sesuai kewenangan adalah kabupaten kota. Tugas kami mendorong, mengadvokasi agar kabupaten menganggarkan, melaksanakan sehingga datanya lebih valid dan update. Betul, itu harapannya itu. Kedepannya seperti itu.
Karena masih pandemi ini terus berlangsung dan ini hari ini aja untuk Provinsi Jambi ini masih bertambah terus yang terpapar COVID-19 ini Pak Fadli dan Pak Agung. Jadi memang kita benar-benar aware dan juga yang namanya prokes itu memang harus tetap dijalankan. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Agung ini yang mana ini keterkaitan dengan kantor pos selaku mitra dari penyaluran bantuan sosial di saat pandemi ini. Nah, kalau tahun lalu Pak, berdasarkan data pos itu sendiri, berapa banyak yang sudah tersalurkan? Jangan dijawab dulu Pak, setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, listeners. The Talk Show live on di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demi kenyamanan berbelanja Anda, kami dari manajemen Jamtos mengingatkan, selama masa pandemi wabah virus corona atau COVID-19, maka pemerintah pusat maupun daerah sangat menekan angka penyebaran virus ini dengan menganjurkan untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan orang lain di sekitar Anda. Bersihkan tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda secara sembarangan. Jika Anda demam, batuk, atau kesulitan bernapas, maka segera cari bantuan medis. Hubungi terlebih dahulu. Selalu gunakan masker kemanapun Anda berpergian. Selalu mengecek suhu tubuh Anda terlebih dahulu sebelum Anda pergi ke tempat keramaian. Dan yang terpenting, jaga jarak dengan orang lain di sekitar Anda. Semoga Anda sehat selalu dan selamat melanjutkan kegiatan berbelanja Anda. Himbauan masyarakat ini dipersembahkan oleh Jamtos, Wisata Belanja Keluarga Jambi. Check. Are you ready? More music. All day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to more music, more variety. 104.3 FM. The Talk Show Live on di radio. Listeners, balik lagi bersama Andra di sini, masih di talk show kali ini bersama tamu-tamu yang penting banget di hari ini yang sudah hadir di studio. Kita membahas dengan tema bantuan sosial di saat pandemi ini, listeners ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan Bapak Fadli, ini terkait dinas sosial menyangkut data-data yang ada untuk yang berhak menerima bantuan sosial ya, listeners ya. Nah, ini juga terkait dengan penyalurannya. Sementara kita tahu kalau penyalurannya lancar, pastinya juga kita akan menerima itu dengan lancar pastinya. Nah, itu semua tanpa terlepas dari kantor pos ini. Nah, di sini sudah hadir juga Bapak Agung Kartika ini
selaku Kepala PT Pos Jambi. Ini Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga nih Pak Agung. Ini mengenai kalau kita tahu ini tahun lalu ini berdasarkan data pos sendiri ini berapa banyak sih Pak yang sudah tersalurkan, dan untuk tahun ini apa sudah disalurkan juga nih? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Agung. Terima kasih Mas Andra dan pendengar sekalian. Terima kasih juga sudah diundang di sini Pak, sekalian bisa menjelaskan peran kantor pos ya dalam penyaluran ini. Betul. Kantor pos dapat kerjaan ya, dapat kerja dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan ini ya, distribusi ini ya Mas Andra. Betul. Jadi untuk tahun kemarin itu kita sudah menyalurkan sampai 9 tahap. 9 tahap ya. Dari mulai bulan Mei itu untuk penyaluran bulan April. Oh, untuk penyaluran bulan April. Jadi 3 bulan pertama itu kita salurkan 600.000 dan yang selanjutnya sampai yang ke tahap 9 itu 300.000 per KPM, keluarga penerima manfaat. Totalnya dari keseluruhan sudah kita salurkan ke 705.959 KPM, atau sudah 95,78% ya dari yang dari alokasinya. Dan saat ini sudah masuk ke kalau dari kita hitung dari awal sudah masuk ke tahap 11. Sudah masuk ke tahap ya, atau tahap kedua tahun 2021. Oke. Demikian Mas. Berarti untuk tahun 2020-nya sudah 95% ya, Pak. Dan itu tidak ada kendala sama sekali. Oh, kalau kendala pasti ada lah ya. Pasti ada ya Pak ya. Ini ya setiap ini, apalagi kita menyalurkan ini bukannya sedikit ya. Bukan sedikit ribuan orang. Oke, baik, itu nanti kita akan bahas. Dan untuk tahun ini memang sudah tersalurkan juga baru kira-kira berapa persen Pak? Tahun ini sudah 93% untuk di yang 2 tahap ini sudah. Oh, udah 2 tahap ini ya. Ya, dan dia akan ada berapa tahap itu Pak? Untuk tahun 2021 ini? Ada rencana sampai 4 tahap. 4 tahap ya. Yang informasi yang kami terima ya. Oh, begitu ya. Nah, tapi data yang masuk baru untuk 2 tahap. 2 tahap, baik. Oke, dan tentunya seperti yang tadi saya tanyakan, kendala itu pasti ada seperti Bapak Agung tadi jelaskan juga. Nah, untuk kendala itu sendiri seperti apa sih Pak? Nah, kan kita tahu semua wilayah ini bisa terjangkau ini, ya. Nah, apa nih kendala yang didapatkan oleh PT Pos Jambi sendiri ini? Ada beberapa kendala. Yang pertama mungkin masalah tidak semua masyarakat bisa datang ke kantor pos. Iya, itu satu. Ya, tidak semua masyarakat bisa datang ke kantor pos, dan itu biasanya sudah kami coba kami antisipasi dengan kita coba datangin masyarakatnya sendiri. Menjemput bola gitu Pak ya. Menjemput bola, kita datangin masyarakatnya sendiri. Jadi dalam pola skema penyaluran kita ini ada yang kita salurkan langsung ke rumahnya, ada yang kita di kantor pos, dan ada juga yang komunitas. Oh, komunitas. Ya. Kalau komunitas itu seperti apa itu? Komunitas itu kita datangin. Kita datangin misalnya ada berapa desa, kita datang ke satu desa, jadi desa-desa di sekitar. Iya. Kita kumpulkan. Kita kumpulkan di satu desa. Nah, di situ kita bayarkan. Seperti itu, ya. Terutama untuk daerah-daerah yang jauh ya. Iya, daerah-daerah yang terpencil mungkin. Iya, Tanjabtim. Yang di situ, Iya, mungkin seperti itu lebih efisien ya Pak, ya, seperti itu. Ya. Lebih efisien dan mungkin tidak terlalu sulit untuk membagikan atau menyalurkan bantuan itu ya Pak ya. Lagian masyarakat kalau harus ke kantor pos biayanya besar, Mas Andra. Betul. Tapi bukannya setiap daerah itu setiap pelosok itu ada ya kantor pos ya Pak? Oh, kita biasanya di kecamatan. Di kecamatan ya, ada ya. Oke. Dan untuk menjaga ketetapan atau ketepatan maksudnya dalam penyaluran dan agar tidak terlambat, itu langkah-langkah apa aja sih Pak dari kantor pos yang bisa dilakukan? Lalu untuk protokol kesehatannya sendiri ini seperti apa? Ya kan kita biasanya soal bantuan warga itu kan rame-rame Pak, tanpa memikirkan yang namanya protokol kesehatan. Tanpa ada jarak gitu loh Pak. Apalagi karena soal bantuan ini ya Pak Fadli ya. Siapa sih yang nggak ini? Wah, berbondong-bondong Pak, tahan sambil gendong anak segala macam ya Pak ya. Betul. Nah, itu bagaimana tuh Pak kantor pos ini menyiapkan, apakah ada kerjasama lagi dengan pihak lain seperti pihak keamanan apa gimana untuk masalah ini nih? Memang tidak mudah ya menyalurkan sampai untuk ribuan orang seperti itu. Kelihatannya gampangnya bagi-bagi duit. Kan nggak segampang itu ternyata. Tapi kami sudah berpengalaman ya. Jadi ini bukan hanya yang pertama. Dulu juga pada masanya
tahun 98 ada krisis moneter juga, Oh, iya. penyaluran JPS juga kan melalui kita juga. Oh, melalui kantor pos juga ya. Kita selalu berkoordinasi dengan aparat desa, sama aparat desa, aparat kepolisian. Iya. Nah, jadi termasuk juga informasinya. Jadi di awal kita udah informasikan dulu siapa penerimanya. Iya, iya. Karena memang setiap tahap itu nggak akan selalu sama penerimanya. Ya bisa aja di tahap pertama dapat, yang kedua nggak Iya, dapat gitu kan. iya. Akan sangat ini sayang sekali orangnya udah datang nggak dapat gitu kan. Makanya dari awal kita udah informasikan dulu. Betul, betul. Penerimanya siapa. Terus kita koordinasi juga dengan aparat keamanan, dengan aparat desa. Termasuk untuk protokol kesehatannya Mas Andra. Iya. Jadi pada waktu mereka datang, kita harapkan mereka sudah tahu udah pakai masker, udah tahu harus menjaga jarak gitu kan. Walaupun di tempat penyaluran juga kita sudah siapkan juga, ada dari pihak keamanan juga tetap ada. Tapi dari awal mereka sudah tahu sendiri gitu dari aparat desa. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan karena udah berjalan beberapa tahap ya, Iya. udah mulai inilah ya, udah mulai tertib, udah mulai tahu standar apa yang harus dilakukan masing-masing. Jangan sampai nanti ada klaster baru ini, Pak. Klaster pada saat pengantrean untuk terima bantuan sosial ini. Iya. Malah repot nanti urusannya, Iya, ya kan? iya, betul. Oke. Dan mungkin kedepannya nanti ini mungkin ya bisa lagi untuk lebih diterapkan lagi memang untuk masalah protokol kesehatan ini. Dan tanpa kendala sepertinya untuk penyaluran selama ini, Pak ya. Dan Bapak seperti bilang tadi, waktu di masa Kirismon juga kantor pos juga diberikan kepercayaan untuk memberikan bantuan. Seharusnya sudah tidak ada masalah lagi nanti ke depannya. Baik, kita kembali ke dinas sosial ini. Dinas sosial ini kepada Pak Fadli. Sementara untuk tahun ini bantuan sosial tunai seperti apa sih, Pak? Apakah ada kemungkinan penambahan atau bahkan mungkin sama aja seperti tahun sebelumnya? Pasalnya kemarin ini BPJS atau BPS maksud saya merilis jumlah orang miskin di Provinsi Jambi ini bertambah 10.000 lebih ini. Ditahan dulu, Pak, jangan dijawab, kita jualan dulu setelah yang berikut ini. The Talk Show live on di radio. Mau bordir yang berkualitas dan tepat waktu? Ya, di CV Fortisindo. Kualitas dan ketepatan waktu merupakan keunggulan dari Fortisindo. Karyawan yang merupakan tenaga ahli profesional, bahan berkualitas, proses menggunakan peralatan yang canggih dan terkomputerisasi, serta staf yang ramah siap membantu Anda. Melayani bordir komputer, pekerjaan kemeja, polo shirt, t-shirt, training sport dan wear part, dan juga menerima pemesanan souvenir-souvenir. Percayakan kepada yang berpengalaman. Fortisindo, unggul dalam kualitas dan kuantitas. Kunjungi saja CV Fortisindo di alamat Jalan Kolonel Abunjani, Lorong Saudara nomor 67 Sipin Jambi. Hubungi nomor telepon dan WhatsApp Fortisindo di 0853 7762 6200. Unggul dalam kualitas dan kuantitas. CV Fortisindo, bordir komputer pertama dan terbesar di Jambi. Mobile Banking Bank Jambi adalah salah satu produk layanan Bank Jambi berbasis mobile atau handphone. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah nasabah melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke bank. Fitur Mobile Banking Bank Jambi seperti cek mutasi rekening, transfer antar rekening dan antar bank, pembelian pulsa isi ulang seluruh operator seluler, dan pembelian token listrik. Dan untuk pembayaran seperti ponsel pasca bayar Indosat Metrik, Smartfren Prabayar, Telkomsel Halo, XL pasca bayar. Bisa juga Telkomsel IndiHome, TV Prabayar berlangganan, PLN, PDAM, Telkom IndiHome, TV Prabayar berlangganan, PLN, PDAM Gas. Bayar kuliah seperti di Universitas Jambi, Kembari, STIE Graha Karya Muara Bulian, Pajak PBB, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Samsung. Dan tarik tunai khusus mesin CCM. Tarik tunai laku pandai. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down.
The Talk Show live on di radio. Baik, listeners, balik lagi bersama Andra di sini dan juga narasumber kita ada Bapak Agung Kartika Chandra, Kepala PT Pos Jambi, dan juga Bapak Fadli, Sekretaris Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi, listeners. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputaran bantuan sosial di saat pandemi ini, listeners ya. Ini kita tahu ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi ini karena keterpurukan ekonomi. Tapi bagaimana caranya supaya penyaluran itu tepat guna dan juga tepat sasaran pastinya, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah, kembali ini ke Bapak Fadli dari Dinas Sosial. Untuk tahun ini Pak, ini bantuan sosial tunai ini seperti apa ini untuk tahun di 2021 ini? Apakah ada kemungkinan ini penambahan? Pasalnya kemarin ini BPS ini merilis jumlah orang miskin di Provinsi Jambi ini bertambah 10.000 lebih nih, akibat karena pandemi ini masih terus berlangsung ini. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Fadli nih, silakan Pak. Terima kasih Mas Andra dan pendengar sekalian. Iya. Yang pertama, program untuk penanganan pandemi ini dari Kementerian Sosial yaitu bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai. Iya. Bedanya kalau di tahun kemarin itu besarannya 600.000 per rumah tangga per bulan. Nah, sekarang sama dengan di dana desa itu menjadi 300.000 per orang per bulan. Per bulan. Iya. Tapi bukan per kepala rumah atau per satu rumah tangga gitu ya Pak? Maaf, sorry, per rumah tangga. Oh, per rumah tangga ya. Rumah tangga. Oke. Berarti turun Pak ya? Turun Pak. Turun. Ya mungkin ini Pak, di 2020 kemarin pengaruh pandemi, apalagi di 3 bulan tersebut lah, sampai sekarang lah, ekonomi juga menurun, bahkan sempat minus, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak pun turun, yang disumbangkan oleh swasta dan lain sebagainya. Sehingga berdampak juga besaran uang yang secara negara yang kita punya kan. Oh begitu. Sehingga bantuan ini pun berkurang. Juga mungkin pertimbangan lainnya, kalau kemarin sempat lockdown nggak bisa apa-apa, mungkin sekarang udah mulai berangsur lah. Iya. Sudah mulai, sehingga yang penting ada sajalah dulu 300.000 berkurang. Syukur-syukur nanti dengan berkurang separuh ini jumlah penerimanya bisa bertambah. Tadi disampaikan oleh Mas Andra, jumlah angka kemiskinan Provinsi Jambi bertambah dari 7,85 menjadi 7,97 atau bertambah 10.000. Dan sejalan dengan itu juga angka di tingkat pusat juga bertambah dari 9,2% menjadi 9,5%. Otomatis itu Pak. Selain itu juga, selain BST tadi yang reguler tadi, yang bansos-bansos yang ada sebelum pandemi juga tetap berjalan, seperti PKH menyasar di 96.000 rumah tangga. Penerimanya adalah yang ibu hamil, anak sekolah, SMP, SMA, disabilitas dan lansia. Dan itu ada diberikan jeda mungkin dari yang bantuan tunai itu ke bantuan untuk ibu hamil itu, apakah ada jaraknya nanti sehingga nggak sampai, memang ada jaraknya seperti itu? Iya. Yang jelas penerima PKH ini beda. Dia sebelum pandemi ini juga sudah ada. Dia ada di katakanlah yang di dasar itu sangat miskin kan. Iya. Cakupannya 10% data tadi dari 40% kan. Kemudian sembako ini cakupannya dari miskin dan rentan, sangat miskin dan miskin gitu. Jadi 0 sampai 25%. Nah, BST ini tidak hanya menyasar di dalam data yang 40% tadi, tapi juga yang terdampak. Oh, yang terdampak. Di luar data, asal dia punya NIK, kemudian juga terdampak diusulkan oleh kabupaten, dan terakhir juga seluruh penerima BST ini juga harus masuk dalam DTKS. Maka sekarang harus
penerima ini masuk dalam DTKS. Harus masuk ya, Pak Iya. ya. Setelah didata pastinya. Iya. Baik. Dan yang terakhir bantuan sembako tadi dulu namanya Raskin, Iya. berubah menjadi Rastra, Bersejahtera, berubah menjadi BPNT, bantuan pangan non tunai, dan terakhir menjadi namanya program sembako. Itu menyasar di 136.995. Jadi penerima bantuan BST terkait pandemi inilah di luar dari penerima PKH dan sembako di dalam data, baik yang di dalam data maupun yang terdampak. Nah, kalau untuk tunai itu sendiri yang Bapak sebutkan tadi berapa, 300.000 per rumah tangga. per rumah tangga per bulan. selama Untuk 2021 ini selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Januari sampai Juni. Januari sampai Juni. Baik, dan berarti terjadi penurunan dari tahun sebelumnya ya, Pak ya. Iya. Akibat karena mungkin ya itu tadi pandemi ini makin terpuruk ya, sehingga pemerintah juga mengalami kesulitan. Tapi dengan ada itu berarti jumlahnya juga nanti akan bertambah seperti yang dikatakan tadi ya, Pak ya, karena dampaknya akan bertambah juga orang yang ingin mendapatkannya itu. Iya. Perencanaan penganggaran 2021 ini kan di 2020. Iya. Jadi pusat mungkin kemarin memperkirakan dengan adanya mungkin di Oktober trennya puncak diharapkan November Desember turun, dan dengan vaksinasi diharapkan turun. Iya. Perkiraan di waktu itu, Pak. Tapi ternyata masih tinggi, bahkan Indonesia tertinggi di Asia setelah India. Iya. Ya kami rasa ini bakal ada pertimbangan apakah setelah 6 bulan ini lanjut, jumlahnya pun mungkin ya seiring angka kemiskinan mungkin jadi pertimbangan untuk ditambah. Gitu. Ya mudah-mudahan harapannya seperti itu ya, Pak ya, mudah-mudahan. Nah, dari hasil evaluasi itu sendiri yang dilakukan, apa sih manfaat yang didapat ini dilihat dari bantuan sosial tunai ini bagi masyarakat ini, Pak? Di mata Dinsos sendiri ini manfaatnya apa? Kalau masyarakat mungkin sudah mendapatkan itu merasa wah mereka terbantu sekali. Nah, sementara di mata Dinsos sendiri ini seperti apa? Dan mungkin apa ada yang harus diperbaiki lagi nanti ke depannya ini, Pak? Yang jelas provinsi, kabupaten, pusat, bahkan dunia itu punya target pengurangan angka kemiskinan kan di RPJMD, RPJMN, bahkan kalau di internasional itu ada namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Salah satu tujuannya itu ya mengurangi angka kemiskinan. Mengurangi angka kemiskinan. Nah, strateginya bagaimana rumah tangga ini pengeluarannya dibantu untuk dikurangi, pendapatannya dibantu untuk ditambahkan. Nah, di ranah pengeluaran ini, apalagi di masa pandemi kemarin waktu ya semacam lockdown lah, nggak bisa keluar. Yang pekerja hotel dirumahkan, tentunya pendapatannya berkurang. Nah, ini untuk kebutuhan dasarnya makan seperti itu sudah terbantulah mereka kan. Berarti dari segi tadi kan Bapak sebutkan bermacam-macam segi bantuan sosial yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, salah satunya ini bantuan sosial tunai ini. Nah, dibandingkan dengan bantuan sosial seperti sembako, apakah bantuan sosial tunai ini lebih mengena dibandingkan sembako, Pak, atau sama aja menurut hasil evaluasi? PKH cakupannya 10%. Sembako 25%, sementara kita punya data 40% kan. Nah, dengan adanya BST ini menyasar yang sisa 15% tadi, ya sangat terbantu lah. Yang jelas provinsi pun tentunya punya target, misalnya Provinsi Jambi tahun ini rencananya yang ditetapkan berkurang angka kemiskinan menjadi 7,5 misalnya. Walaupun karena pandemi tidak tercapai. Namun yang jelas dengan adanya bantuan ini anggaran Pemda juga terbatas, provinsi, kabupaten, yang jelas sangat membantulah kepala daerah, provinsi dalam mencapai target pengurangan angka kemiskinannya. Itu ya, oke, baik. Dan kedepannya mungkin apa yang kira-kira ingin diperbaiki ini dari segi
pemberian bantuan sosial ini nih Pak dari Dinsos ini? Yang paling penting tentunya masalah data tadi. Masalah data betul. Tadi, itu yang harus kita perbaiki. Bagaimana data ini semakin valid dan update kan. Betul. Dan sekali lagi kewenangan sesuai Undang-Undang 23 2014 tersebut bahwa yang mengupdate data ini adalah kabupaten kota. Kita dorong kabupaten kota untuk menganggarkan, melaksanakan sehingga data ini semakin valid dan update sehingga penerima pun lebih tepat sasaran. Betul, itu harapannya ke depan ini. Baik, The Listeners, buat kamu juga yang ingin coba bertanya dan ingin tahu terkait pembicaraan kita kali ini, bantuan sosial di saat pandemi ini, boleh di 0852 6721 1301. Saya beralih ke Pak Agung ini Pak. Dan sepertinya sudah ada, kita tahan dulu. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, dengan siapa ya? Dari Mbah Yo di Tempino. Mbah Yo di Tempino. Nah, Mbah Yo di Tempino sekarang itu kita lagi ngobrol dengan narasumber ini terkait bantuan sosial di saat pandemi. Mungkin Mbah Yo dari Tempino mau bertanya, silakan Mbah. Ya, untuk bapak-bapak selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Pak Mbah Yo. Ini pengen tahu aja kriterianya kayak mana sih itu? Yang dapat itu yang kayak mana? Yang nggak dapat yang kayak mana? Apakah sudah melibatkan aparat terkecil di desa itu? Contohnya Pak RT? Seharusnya melibatkan itu. Masalah yang tahu seluk-beluk di kampung itu Pak RT. Begitu. Ya begitu. Cuman itu Mas Andra. Cuman itu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbah Yu yang ada di Tempino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain lagi di listeners di 0852 6721 1301 boleh bertanya dengan narasumber kita. Ada Bapak Agung dari PT Pos Jambi dan juga Bapak Fadli dari Dinsos Dukcapil mengenai pembicaraan kita hari ini, bantuan sosial di saat pandemi. Baik, sambil kita menantikan mungkin ada yang bisa menjawab ini pertanyaan dari Mbah Yo ini, apakah Pak Fadli atau Pak Agung? Silakan Pak Fadli. Terima kasih Pak Mbah Yo. Mbah Yo. Bukan Mbahaya ya. Dari Tempino, Muara Jambi. Betul. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kriteria utama adalah bahwa yang penerima ini berada di dalam DTKS. Di 2020 memang bantuan untuk BST ini bisa di dalam data dan bisa di luar data. Luar artinya yang terdampak kan, karena yang kemarin kerja di hotel dirumahkan, tentunya kami kan belum masuk data kan, walaupun mungkin juga ada. Nah, arahan KPK kemarin agar penerima bantuan sosial tunai ini juga dimasukkan ke dalam data dengan yang tentunya yang memenuhi syarat. Jadi sekali lagi penerima bantuan ini diwajibkan berada di dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi sekarang mulai dari desa sampai dengan kecamatan, kabupaten berlomba-lomba untuk memasukkan datanya. Nah, mekanisme verifikasi dan validasi DTKS ini, yang pertama Kementerian mengeluarkan SK Menteri biasanya di bulan Januari dan Oktober. Misal Tempino ini berdasarkan data di DTKS tersebut ada 100 rumah tangga di dalam data tersebut. Perilis ini dilihat oleh kabupaten, kemudian kabupaten datang ke desa, 100 orang ini dilihat, oh ini meninggal berarti dicoret, oh pindah berarti dicoret. Kemudian oh ini sudah dapat warisan misalnya. Kemudian begitu juga usulan yang baru misalnya yang tidak layak, yang layak tapi belum masuk data. Nah dimasukkan. Itu dapat laporannya dari mana? Apakah dari Pak RT atau dari kelurahan? Jadi Kementerian mengeluarkan SK mengenai rumah tangga di dalam DTKS tadi. Tempino misalnya ada 100 kan, kabupaten bawa ke desa, dicek 100 orang ini ada yang pindah meninggal, kemudian yang baru dimusyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan
ditetapkan ada misalnya 110 lah yang di DTKS untuk Tempino. Berarti itu melibatkan perangkat desa seperti Pak Iya, RT. harus. Iya, itu ada berita acaranya kan, RT juga, dan dibawa ke kabupaten lagi. Di kabupaten, kemudian kabupaten memeriksa dan baru diturunkan tim pendataan, tim pencacah datang langsung ke rumah tangga dengan kuesioner. Ada 1 lembar bolak-balik, ada 60 informasi di situ, mulai dari nama, alamat, kepemilikan aset, HP, motor, air bersihnya gimana, kemudian masaknya dengan kompor atau gas atau listrik misalnya, banyak lah. Nah kemudian 110 orang ini dikumpulkan, ada indikatornya dia, misal kalau tidak punya listrik 0, kalau dengan genset misalnya 3, kalau punya listrik misal 5. Nah itu diisi semua, dibawa ke kabupaten, diinput ke namanya aplikasi SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, diinput dan dikirim ke pusat. Nah di pusat ada proses namanya PMT, Proximin Test, ada rankingan sesuai bobot tadi, dia nanti apakah dia masuk di dalam data, di bawah atau di tengah, atau justru di luar data. Nah, diproses, kemudian di bulan Oktober keluarlah data tersebut. Nah data inilah yang akan menjadi sasaran penerima bantuan. Jadi kalau proses ini baik, dianggarkan, dilaksanakan, insya Allah datanya berubah, valid dan update sehingga lebih tepat sasaran. Ya seperti itu ya. Jadi melalui proses dulu, analisa dulu, kemudian baru diterapkan. Nah seperti itu. Nah mungkin juga ini di luar bicaraan juga, yang mana ini juga seperti saya kutip dari Koran Jambi Independen, Pak, yang mana ini seperti di Jakarta ini, Pak ya, DPR RI ini menyoroti kebijakan pemerintah ini untuk memberikan santunan mengenai kematian ini senilai 15 juta yang meninggal dunia akibat COVID-19. Nah ini pada prinsipnya masih mengalami atau mendapati kesulitan, Pak. Mungkin karena dari segi birokrasinya yang sulit dari si penerima ini, sehingga mendapatkan kesulitan. Mungkin Pak Fadli secara general aja bisa menjelaskan apakah itu benar seperti itu, ataukah memang pada prinsipnya mudah untuk mendapatkan. Karena kita tahu ini yang meninggal akibat COVID ini kan terus bertambah, Pak. Sedangkan di Jambi, Provinsi Jambi ini bertambah 1 lagi, Pak, per minggu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Yang pertama, untuk provinsi, bantuan kematian terkait COVID ini, setahu saya belum menganggarkan. Di luar itu ada 1 kabupaten, Batanghari, dengan program Kartu Batanghari Sejahtera telah menganggarkan santunan kematian lah. Meskipun sudah lama, mungkin 3 tahun yang lalu, tidak dalam konteks COVID, mereka sudah ada. Nah, apakah juga ini akan juga diberikan ke COVID? Kami rasa akan diberikan untuk Batanghari. Untuk yang bantuan santunan kematian terkait COVID ini ada di Kementerian Sosial. Beberapa yang saya lihat itu yang surat yang dari kabupaten yang saya lihat ada Kerinci sama kota yang mengajukan. Memang tentunya pusat juga mengeluarkan mungkin tidak dengan pertanggungjawaban, sehingga diperlukan agak panjang memang ada dari RT kabupaten. Kabupaten itu minta rekomendasi provinsi, betul. Sampai ke pusat. Pusat nanti ada verifikasi baru disalurkan. Gitu. Mungkin yang DKI ini mungkin di level Pemprovnya juga telah menganggarkan seperti itu. Yang jelas ya kadang-kadang kita niat baik, tapi juga kita juga ya pengen selamat semua lah kan. Tentunya pertanggungjawaban juga harus dilengkapi. Betul. Mungkin sementara kondisinya masih seperti itu, sehingga yang harus diikuti tinggal lagi bagaimana proses-proses ini bisa
bisa dilakukan lebih cepat, mungkin bisa berjalan lebih baik lagi dan kedepannya juga mungkin lebih simpel lagi untuk dalam pendataan seperti itu. Baik, saya ke Pak Agung dulu ini. Kalau dari kantor pos sendiri nih Pak, apa yang akan dibenahi khususnya untuk penyaluran itu sendiri nih Pak? Terima kasih Mas Andra. Iya. Kantor pos sebagai penyalur memang menghadapi beberapa kendala seperti yang tadi saya sampaikan. Iya. Termasuk juga dalam kondisi pandemi yang luar biasa sekarang ini, kami masih tetap menghimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tetap dijaga 5M-nya, tetap dijaga. Terus sekarang sudah 5M Pak ya? Iya, sampai ini. Dan terus ini kami juga terus berusaha bekerjasama terus dengan aparat setempat gitu kan, untuk terus mensosialisasikan ke masyarakat pelaksanaan ini, agar benar-benar bisa mencapai sasarannya. Betul. Masyarakat terlayani dengan baik dan mendapatkan haknya. Gitu. Karena dalam pelaksanaannya kan macam-macam ya kendalanya. Yeah. Kadang orangnya nggak di tempat, kadang orangnya di keluar daerah, ada yang pergi hutan kerja segala macam. Nah, hal seperti ini lah yang mungkin harus kita antisipasi bersama. Betul. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih baik lagi dan kita yakin ini kantor pos sendiri atau PT kantor pos sendiri ini sudah pengalaman ini dalam hal untuk penyaluran bantuan sosial. Bukan begitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Ini sebelum kita tutup pembicaraan kita, obrolan kita di hari ini, himbauan ini untuk kita baik dari dinas sosial maupun kantor pos ini terkait dengan bantuan sosial tunai ini nih. Mungkin dari Pak Agung. Sekali lagi kami menghimbau kepada para penerima untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga untuk menginformasikan kepada kami dalam hal mungkin ada penerima yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Karena biasanya kalau sudah meninggal dunia mungkin bisa digantikan nanti kan oleh yang lain. Datanya akan kita sampaikan ke pusat. Betul. Berarti ada pelaporan gitu ya Pak ya. Jadi akan ada, jangan sampai nanti tidak tersalurkan, sayang gitu. Betul. Ada anggarannya tapi tidak tersalurkan. Betul, ya. betul. Mudah-mudahan bisa ada penggantinya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau dari Dinsos sendiri ini Pak? Yang pertama untuk masyarakat, sama-sama kita manfaatkan bansos ini dengan baik, sesuai penggunaannya, jangan pula dibeli rokok, beli pulsa kan. Kalau beli itu, HP. Iya. Termasuk juga penerimanya kita kawal, juga datanya juga kita kawal pada saat musren di desa kelurahan. Silakan di proaktif menanyakan ke RT dan kelurahan. Kemudian untuk kabupaten kota juga kami menghimbau yang memiliki kewenangan untuk terus menganggarkan kegiatan ini karena data ini sifatnya dinamis, per jam, per hari datanya berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung Kartika Chandra, Kepala PT Pos Jambi yang sudah berkenan hadir ini Pak. Terima kasih Mas. Jangan bosan-bosan Pak untuk hadir lagi di radionya nih Pak. Siap. Iya, mengenai program-programnya PT Pos Jambi. Kemudian Pak Fadli, Sekretaris Dinsol Dukcapil Provinsi Jambi, terima kasih atas waktunya nih Pak. Iya, kalau Sekretaris ini pasti tahu banyak ya. Dan salam untuk Bapak Arif Munandar ini. Terima kasih banyak, jangan bosan-bosan untuk hadir lagi. Di listeners, terima kasih. Itu dia tadi pembicaraan singkat kita bersama tamu yang spesial, bantuan sosial di saat pandemi yang sudah kita bahas. Baik, terima kasih. 1, 2